Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di pelajaran ekonomi. Sebelumnya kita berdoa bersama-sama semoga pembelajaran ini bisa diterima dengan baik dan bermanfaat untuk kehidupan kalian di masa yang akan datang. Pada bab ini kita akan mempelajari tentang sistem ekonomi yang berlaku di dunia. Setelah ini akan kita pelajari melalui video pembelajaran. Tolong Anda pahami, perhatikan, simak dan pahami, karena setelah penayangan video ini akan ada beberapa latihan dan kemungkinan minggu depan kita sudah mengadakan evaluasi. Karena di bahasan bab ini tidak terlalu banyak yang bisa dibahas, saya memberikan kesempatan bagi Anda untuk bertanya melalui Google Class kelas kalian masing-masing. Demikian, mari kita simak bersama-sama penayangan video tentang sistem ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mari kita bahas tentang masalah ekonomi dan sistem ekonomi. Tujuan dari pembelajaran ini Anda bisa menjelaskan kembali tentang perbedaan atau ciri-ciri, kemudian kelebihan dan kekurangan dari masing-masing sistem ekonomi. Sistem ekonomi itu ada untuk menyelesaikan masalah ekonomi. Sedangkan sistem ekonomi yang ada di Indonesia itu disebut dengan sistem ekonomi demokrasi. Mari kita bahas satu persatu. Masalah ekonomi. Di waktu Anda di SMP, Anda telah mempelajari tentang permasalahan ekonomi klasik. Sedangkan di SMA kita lanjutkan dengan permasalahan ekonomi modern. Apa sajakah permasalahan ekonomi klasik? Coba diingat-ingat lagi. Apa saja yang dipermasalahkan dalam ekonomi klasik? Hanya ada 3 hal. Yang pertama adalah produksi. Apa itu produksi? Produksi adalah kegiatan dalam menghasilkan atau menambah nilai dari suatu barang. Orang yang disebut dengan produsen. Sedangkan distribusi adalah menyampaikan barang dari produsen ke konsumen, itulah distribusi. Pelakunya adalah distributor. Yang ketiga adalah konsumsi. Konsumsi adalah menghabiskan atau mengurangi nilai dari suatu barang. Jadi ketika Anda memakai sepatu itu sudah disebut dengan konsumsi. Jadi konsumsi jangan diidentikan dengan makanan. Ketika Anda memakai sepatu, harga sepatunya 200.000, ketika Anda pakai di sana akan ada pengurangan nilai dari sepatu itu karena Anda pakai. Jadi aus, jadi rusak, jadi tidak semaksimal lagi fungsinya ketika masih baru. Itu sudah dikatakan konsumsi, ada karena ada penurunan nilai dari benda tersebut. Sedangkan produksi itu menambah nilai dari suatu benda yang awalnya dari kayu gelondongan dijadikan meja atau kursi, itu sudah disebut dengan kegiatan produksi. Dari awalnya daging dan tepung, ketika Anda olah menjadi bakso atau menjadi sosis, itu sudah dikatakan produksi. Ketika ibu Anda di rumah pagi-pagi sarapan kita sudah disediakan nasi goreng, dari awalnya nasi putih kemudian diolah menjadi nasi goreng karena sana ada penambahan nilai, itu ibu Anda sudah melakukan produksi. Sedangkan kalian yang sudah tinggal makan di meja makan, itu adalah kegiatan konsumsi. Ibu Anda membawanya dari dapur ke meja makan, nah itulah kegiatan dari distribusi. Jadi ibu Anda yang memasak sekaligus mengantarkan ke meja makan dari dapur sudah sekalian menjadi produsen dan distributor.
permasalahan pokok ekonomi modern. Ini berbeda dengan klasik. Jika di permasalahan pokok ekonomi modern yang dipermasalahkan adalah what atau barang apa yang akan diproduksi. Kemudian bagaimana cara memproduksi barang tersebut. Yang terakhir, untuk siapa barang itu diproduksi. Tiga-tiganya ini saling berkaitan. Ketika kita punya lahan persawahan atau pertanian, apa yang akan kita tanam? Jadi kita berpikir barang apa yang akan kita tanam, kita juga harus berpikir sekaligus untuk siapa hasil pertanian itu. Karena di Indonesia kita berpikir lahan kita ditanam padi, itu adalah kegiatan apa, kemudian padi jenis apa yang akan kita tanam. Kalau sasaran untuk siapanya adalah untuk masyarakat yang kaya atau golongan atas, maka yang ditanam adalah tanaman padi kelas unggul atau yang kualitas nomor 1. Tapi kalau sasarannya itu adalah menengah ke bawah, maka padi yang kita tanam padi yang biasa-biasa saja. Kemudian, jadi ini ada hubungannya apa dan untuk siapa. Kemudian bagaimana kita bisa menghasilkan beras dari lahan pertanian padi kita. Kalau lahan kita misalnya 1 hektar, 2 hektar, bagaimana cara mengolahnya? Karena lahan kita luas, maka kita menggunakan alat-alat yang modern. Jika lahan kita hanya 1/4 hektar atau 1/3 hektar, maka seyogyanya lebih efisien menggunakan tenaga manusia. Jadi hasilnya lebih efisien. Kalau menggunakan mesin, tanahnya misalnya mengolahnya menggunakan mesin traktor, perbandingannya dengan pembajak yang menggunakan sapi. Kalau lahannya hanya 1/4 hektar, kita cukup menggunakan pembajak dari sapi, karena pekerjaan kalau kita menyewa pembajak sapi itu lebih murah daripada kita menyewa pembajak dari mesin. Kalau menggunakan mesin mungkin 3 jam 4 jam sudah selesai, pada sewanya 1 hari. Lebih efisien menggunakan pembajak sapi. Itu kalau kita berbicara secara utuh tentang permasalahan pokok ekonomi modern. Nah, ini apa terkait penggunaan satu sumber daya tertentu yang akan kita hasilkan atau kita produksi. Jenisnya tadi sudah saya katakan bahwa apa barang yang akan diproduksi, misalnya padi, jenisnya tergantung dengan siapa yang akan menikmati hasil produksi kita. Bagaimana teknik produksi yang akan kita gunakan, menggunakan pembajak sapi atau menggunakan pembajak dari mesin. Untuk siapa? Berkaitan dengan segmen pasar atau target pasar yang akan kita jual dari barang tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah yang mengatur kondisi perekonomian di suatu negara sesuai dengan keadaan kondisi negara itu sendiri. Misalnya suatu negara itu memiliki ideologi, masing-masing negara memiliki ideologi yang liberal itu biasanya menggunakan sistem ekonomi pasar bebas, sedangkan ideologi sosialis itu biasanya menggunakan sistem ekonomi yang komando. Sistem ekonomi yang pertama adalah sistem ekonomi tradisional. Yang kedua adalah sistem ekonomi terpusat atau komando. Yang ketiga adalah sistem ekonomi pasar bebas atau liberal. Ada suatu negara yang menggunakan sistem ekonomi campuran. Sebenarnya tidak ada negara yang ekstrim menggunakan salah satu dari sistem ekonomi yang ada di dunia ini. Condong yang ada itu adalah condong ke komando apa condong ke liberal.
sehingga di sana disebut dengan sistem ekonomi campuran. Kita bahas satu-satu. Ini yang perlu kita tekankan pembelajaran di sini. Sistem ekonomi tradisional, ciri-cirinya. Teknik produksi dipelajari secara turun-menurun dan bersifat sederhana. Misalnya kita di suatu daerah punya pengolahan, misalnya menghasilkan kerupuk. Nah, tekniknya itu diturunkan oleh ayah kita, ayah diturunkan oleh kakek kita, dan seterusnya. Jadi bukan hasil dari belajar dari buku atau dari teknik-teknik yang diterima di bangku kuliah dan sebagainya, tapi diturunkan oleh leluhur-leluhur kita. Sistem ekonomi masih bersifat barter. Kita jual, mau membeli pisang, kita harus memberikan sesuatu barang yang nilainya sama atau hampir sama dengan pisang. Jadi di sini masih belum ada uang. Belum adanya pembagian kerja. Jadi misalnya kita akan memproduksi kerupuk, mulai dari yang mencari atau membeli bahan baku, kemudian yang mencampur adonan, kemudian mencetaknya sampai menjemur dan menggoreng dan menjualnya, itu dilakukan tidak jelas pembagian kerjanya, bisa dilakukan oleh hanya satu orang. Nah, kalau Anda pernah melihat seperti itu, maka kegiatan ekonominya adalah kegiatan ekonomi tradisional. Kalau sudah bernama sistem, berarti itu dilakukan oleh suatu perkumpulan, bisa misalnya suatu suku, bisa suatu daerah, provinsi, kabupaten, atau negara, dilakukan bersama-sama, berarti sudah sistem. Tapi kalau masih dilakukan orang per orang, maka kegiatannya adalah dikatakan kegiatan ekonomi tradisional. Masih terikat pada tradisi dan kepercayaan setempat. Di sini masih ada larangan-larangan yang sifatnya mungkin masih bersifat mistik dan sebagainya. Jadi misalnya kita melakukan jual beli barang, dilarang menjual beli barang misalnya di hari Sabtu. Itu kan tidak ada logikanya. Masih ada tradisinya. Atau ketika akan memproduksi sesuatu, kita harus menggunakan ritual-ritual tertentu. Kalau Anda pernah melihat seperti itu, maka di sana kegiatannya adalah kegiatan ekonomi tradisional. Yang kedua, sistem ekonomi komando atau terpusat. Ini biasanya dilakukan oleh negara yang ideologinya adalah ideologi sosialis komunis. Misalnya kalau yang sekarang masih berlaku sistem ekonomi komando karena ideologisnya masih sosialis komunis adalah negara Korea Utara. Jadi Korea itu terbagi dua, ada Korea Selatan dan Korea Utara. Yang Korea Selatan dia sudah sistem ekonominya liberal, yang Korea Utara sistem ekonominya adalah sistem ekonomi komando atau terpusat. Sumber daya alam dan memproduksinya, distribusinya, itu semua dilakukan oleh masyarakat di atas kontrol pemerintah. Jadi sumber daya alam itu semuanya milik pemerintah, alat-alat produksi semuanya milik pemerintah, yang mendistribusikan ke masyarakat adalah milik pemerintah. Jadi tidak ada perusahaan swasta di sistem ekonomi komando, sehingga dia memiliki ciri-ciri. Yang pertama, individu maupun kelompok tidak dapat berusaha dengan bebas dalam kegiatan perekonomian. Jadi tidak bisa kita semerta-merta buka toko kain, kemudian atau toko elektronik, tidak bisa. Toko-toko yang ada di Korea Utara itu atau toko-toko yang ada di sistem ekonomi terpusat itu adalah milik pemerintah. Masyarakat sebagai apa? Sebagai pekerjanya saja yang digaji oleh pemerintah. Semua alat dan sumber daya ekonomi dikuasai oleh pemerintah, semuanya. Tidak ada sedikit pun sumber daya maupun alat produksi yang dimiliki oleh masyarakat. Yang ketiga, kebijakan perekonomian diatur sepenuhnya oleh pemerintah. Masyarakat hanya tunduk patuh kepada yang diputuskan oleh pemerintah.
Yang ketiga, hak dan kebebasan individu tidak diakui oleh negara. Jadi kita tidak ada yang namanya memiliki lahan. Kita ingin bekerja sebagai petani, tidak bisa kalau di negara yang sistem ekonominya komando. Semuanya ditentukan oleh pemerintah. Jenis pekerjaan bekerja diterapkan dan diatur pemerintah. Ini yang baru saya katakan tadi. Sistem ekonomi pasar dan liberal. Sistem ekonomi pasar dan liberal ini biasanya diterapkan oleh negara yang berideologi liberal. Contohnya Amerika Serikat, pastinya Korea Selatan, kemudian Inggris, dan sebagian negara yang ada di Eropa. Ciri-cirinya, setiap individu dan swasta bebas menggunakan barang dan atau jasa yang dimilikinya. Jadi di sana bebas memiliki sumber daya yang ada di negara tersebut sepanjang dia memiliki modal. Jadi di sana misalnya penghasil listrik, pendistribusi listrik itu boleh dilakukan oleh swasta atau individu. Kalau di negara kita yang melakukan masih negara, kan pemerintah yang memilikinya. Tapi kalau di negara yang mengandung sistem ekonomi pasar atau liberal, itu semuanya bisa dijalankan oleh masyarakat atau individu yang ada di negara tersebut. Segala bentuk aktivitas ekonomi dilakukan oleh masyarakat. Yang saya katakan tadi, segala bentuk aktivitas ekonomi bisa dilakukan oleh masyarakat. Mau punya pabrik bensin, mau punya pabrik pengolahan batu bara, punya pabrik listrik, boleh dilakukan oleh masyarakat, tidak dimiliki oleh pemerintah. Pemerintah tidak bisa melakukan intervensi dalam pasar, tidak boleh menekan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pasar. Pemilik modal berhak memiliki sumber-sumber produksi. Itu yang tadi saya katakan bahwa semakin banyak dia memiliki modal, dia bisa semakin banyak menguasai perekonomian di negara tersebut. Jadi bukan pemerintah yang menguasai, yang menguasai adalah masing-masing individu. Terjadinya persaingan yang ketat dalam kegiatan ekonomi. Jadi di sana karena pemerintah hanya sebagai penentu regulatornya atau regulasinya, maka persaingan selama itu tidak melanggar regulator atau regulasi yang diterapkan oleh pemerintah, maka silakan Anda bersaing. Jadi di sana bisa aja nanti akan terbentuk yang namanya monopoli dan sebagainya. Mengenal sistem ekonomi campuran yang terakhir. Nah, karena masing-masing sistem ekonomi itu biasanya ada kelemahan dan kelebihannya, maka terciptalah yang namanya sistem ekonomi campuran. Merupakan gabungan dari sistem ekonomi liberal dan terpusat tadi, pasar bebas dan komando. Barang modal sumber daya yang vital itu masih dikuasai oleh pemerintah. Ini yang diterapkan di Indonesia. Di Indonesia kita bebas berdagang, kita bebas berusaha, bebas memiliki pabrik-pabrik. Tapi barang atau sumber daya yang masih vital, yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak, itu masih dikuasai oleh pemerintah. Contohnya minyak bumi, batu bara, kelistrikan, itu masih dikuasai oleh pemerintah. Peran pemerintah dan swasta itu berimbang. Jadi pemerintah juga ikut andil dalam kegiatan perekonomian, tapi tidak menyampingkan hak dari masyarakat untuk melakukan aktivitas perekonomian. Pemerintah dapat mengintervensi dengan membuat peraturan kebijakan, baik itu kebijakan fiskal, moneter, serta membantu dan mengawasi kegiatan swasta. Jika sudah berjalan tidak baik dan tidak benar, di sana ada penguasaan sumber daya yang berlebihan, maka pemerintah bisa melakukan intervensi. Contoh, negara kita adalah penghasil minyak goreng atau CPO.
penghasil terbanyak di dunia ini, nomor 1. Ketika harga minyak goreng di negara kita itu mahal, maka pemerintah berhak atau bisa melarang pengusaha-pengusaha kelapa sawit tersebut atau minyak goreng untuk mengekspor minyak goreng ke negara lain agar stok di negara kita banyak. Kalau stok negara kita banyak, maka harga akan turun. Nah, kalau di sistem ekonomi liberal itu tidak boleh melakukan intervensi seperti itu. Kalau di sistem ekonomi komando gimana? Jangankan mulai dari penjualannya, mulai dari produksinya saja dia sudah diatur oleh pemerintah. Kalau dicampuran ini tengah-tengahnya. Mengenal sistem ekonomi perekonomian di Indonesia. Kalau di Indonesia ini sebetulnya mendekati kecampuran. Produksi diusahakan sebagai usaha bersama untuk wujud keadilan dan kemakmuran. Jadi tujuannya adalah adil dan makmur sistem ekonomi di Indonesia. Masyarakat bebas berusaha tetapi dalam batas dan memenuhi masyarakat yang berlaku di Indonesia. Bebas tapi yaitu tadi hal-hal yang masih sangat dianggap sangat penting itu diintervensi atau sebagian besar produksi masyarakat merupakan usaha swasta atau individu yang diatur oleh mekanisme harga dan pasar. Jika sudah membahayakan masyarakat, maka di sana pemerintah melakukan intervensi. Tapi masih diserahkan dulu pada masyarakat. Jika sudah membahayakan pergerakan perekonomian di Indonesia, maka pemerintah berhak untuk melakukan intervensi. Perusahaan negara menguasai sektor ekonomi yang vital bagi hajat hidup orang banyak seperti listrik dan air. Ini tadi jadi pemerintah dalam rangka untuk melindungi masyarakat, maka sumber daya alam yang dibutuhkan oleh halayak orang banyak, maka itu dikuasai oleh pemerintah dengan membentuk perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat tersebut. Misalnya listrik itu perusahaannya namanya PLN, air namanya PDAM, minyak bumi namanya Pertamina. Kalau dulu telekomunikasi itu masih dianggap penting, maka tidak boleh perusahaan lain untuk mendirikan telekomunikasi. Dulu hanya ada Telkom, sudah dianggap itu tidak terlalu penting atau dikatakan kebutuhan sekunder, maka dilepas ke masyarakat. Nah, kalau listrik itu masih kebutuhan primer. Jika nanti dilepas pada masyarakat hak untuk memproduksinya dan mendistribusikannya, maka akan membahayakan, misalnya membahayakan harga listrik ke masyarakat, maka itu masih dikuasai oleh pemerintah lewat PLN. Kesimpulannya, dalam perekonomian di Indonesia harus memenuhi beberapa hal, nilai-nilai dasar yang perekonomian yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah kekeluargaan, yang kedua adalah kerjasama, yang ketiga gotong royong, dan yang terakhir atau tujuan yang paling pokok adalah keadilan, yang semuanya akan bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Harus mandiri, yang kelima. Mandiri di sini dikatakan sebisa mungkin tidak bergantung oleh negara asing. Dampak demokrasi ekonomi terhadap perekonomian Indonesia, ada dampak positif dan dampak negatif. Ini tugas Anda. Silakan tulis di classroom masing-masing kelas apa dampak positif dan dampak negatif sistem perekonomian Indonesia. Itu saja yang kita bahas pada hari ini. Nanti kita bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Saya akhiri untuk penjelasan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan dari saya. Semoga Anda bisa memahami apa yang saya jelaskan. Tapi jika Anda tidak jelas karena keterbatasan waktu saya menjelaskan, Anda sebebas-bebasnya bertanya. Jika Anda akan bertanya di waktu pelajaran ini, bisa melalui media apapun, mulai dari WA, Google Class, maupun langsung telepon juga tidak apa-apa. Jika Anda akan bertanya di lain waktu,
silakan Anda bertanya di forum Google kelas masing-masing. Sekali lagi, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri pelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.